Anak-anak, coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Nah, anak-anak, gambar-gambar berikut ini merupakan gambar para atlet yang sedang berlatih setiap hari untuk mempersiapkan sebuah olimpiade atau kompetisi. Nah, anak-anak, mereka ini rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat kompetisi berlangsung. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam kelainan pada tulang. Nah, di video kali ini kita akan belajar macam-macam kelainan pada otot manusia. Nah, otot ini disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, apa saja macam-macam kelainan pada alat gerak aktif pada manusia itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Anak-anak, macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot pada manusia ada beberapa macam. Yang pertama adalah hipertrofi, kemudian ada atrofi, kemudian ada stiff atau kaku leher, dan yang terakhir adalah tetanus. Kita pelajari satu persatu ya, mulai dari hipertrofi. Anak-anak, hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, gambar tangan yang di sebelah kanan itu adalah jaringan otot manusia yang normal. Ukuran ototnya normal. Sedangkan gambar yang di sebelah kiri itu menunjukkan sel ototnya yang membesar karena kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan. Kelainan otot yang berikutnya adalah atrofi. Nah, atrofi ini adalah kebalikan dari hipertrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi ototnya menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, contoh gambarnya bisa anak-anak amati pada gambar berikut ini. Bisa anak-anak lihat ya, bahwa ototnya mengecil, jadi dia ukurannya tidak normal. Kelainan otot yang berikutnya adalah stiff atau kaku leher. Kaku leher ini merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, bisa anak-anak amati pada gambar berikut ini. Kelainan otot yang berikutnya adalah tetanus. Nah, anak-anak, kalau tetanus ini merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, seringkali tetanus ini diakibatkan karena luka dari benda tajam atau besi yang berkarat. Makanya anak-anak, ketika anak-anak terluka, misalnya terinjak paku atau tergores paku, lukanya harus dirawat betul-betul, karena apabila tidak dirawat betul-betul bisa menyebabkan kelainan tetanus atau penyakit tetanus. Anak-anak, mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia, beserta dengan penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, pernahkah anak-anak ketika bangun tidur,
Tiba-tiba merasa lehernya terasa kaku, tidak bisa ditengok ke kanan, tidak bisa dibuat menengok ke kiri. Nah, dalam bahasa Jawanya, istilah ini disebut dengan tengeng. Tengengen istilahnya. Pernah anak-anak mengalami tengengen atau ini kaku leher? Nah, dalam bahasa Indonesia, tengeng ini disebut dengan penyakit salah bantal. Apa sih penyakit salah bantal itu? Menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan atau ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Tengeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan, sehingga dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Anak-anak, kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Penyebab tengeng atau tortikolis ini adalah salah posisi tidur. Bisa juga disebabkan karena posisi bantal yang terlalu tinggi, kemudian bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, lehernya terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatis otot leher. Lalu bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi tidurnya harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan terlalu keras. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh, karena ini bisa menyebabkan masuk angin juga ya anak-anak. Pada saat tidur, sebaiknya tidak dalam satu posisi saja. Bisa miring atau bisa telentang. Dan yang kelima, tidurnya jangan di atas kasur yang keras. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang arti komik atau pengertian komik. Nah, tapi apakah anak-anak sudah tahu apa saja ciri-ciri komik itu? Ya, ciri-ciri komik yang pertama yaitu hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Jadi cirinya komik itu pasti ada teks dan juga ada gambar. Yang kedua adalah proporsional. Maksudnya apa? Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, anak-anak, inilah latihan soal untuk pembelajaran kali ini ya.
Jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing untuk mendapatkan nilai. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.